Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya dalam belajar. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 3 tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Kita sudah tidak asing lagi dengan iklan, bukan? Iklan biasanya dimunculkan di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Dengan memanfaatkan iklan, diharapkan perusahaan dapat menarik perhatian masyarakat untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Cara untuk menentukan isi dan keunggulan iklan yaitu: yang pertama, cermati informasi dalam iklan dengan seksama. Yang kedua, perhatikan isi iklan. Apakah menawarkan barang, jasa, atau layanan masyarakat? Yang ketiga, apabila iklan menawarkan sebuah produk, perhatikan dengan seksama nama dan keunggulan produk tersebut. Yang keempat, perhatikan hal yang membuat iklan tersebut menarik. Perusahaan yang ingin memperkenalkan produknya kepada masyarakat tidak boleh mengiklankan produknya secara sembarangan. Hal ini dikarenakan sebuah iklan bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat agar mengenali, membeli, dan mengonsumsi barang atau jasa yang ditawarkan. Kita harus menentukan kata kunci untuk mengetahui keunggulan dari produk dan jasa iklan. Kata kunci sangat penting untuk memahami kualitas iklan secara keseluruhan. Kita perlu memahami informasi dengan seksama untuk menemukan kata kunci dalam iklan. Sebelum mengiklankan produk atau jasanya, perusahaan maupun perseorangan harus memenuhi beberapa unsur dalam pembuatan iklan. Unsur-unsur dalam iklan antara lain judul, subjudul, isi, komposisi warna dan gambar yang menarik, slogan, kalimat iklan, serta nama dan alamat yang dapat dihubungi. Khusus iklan elektronik, kita juga perlu naskah dan sketsa gambar yang sesuai berdasarkan naskah. Selama proses pembuatan naskah, kita dapat mencantumkan materi yang sedang diperbincangkan masyarakat dan memiliki daya tarik kuat. Dalam pembuatan iklan elektronik, kita memerlukan alat bantu seperti storyboard berbentuk sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Storyboard sangat penting dalam pembuatan iklan, sehingga orang yang berperan dalam iklan mengerti dan dengan mudah menyampaikan ide cerita kepada orang lain. Strategi penjualan yang baik merupakan hal terpenting dari penjualan produk atau jasa. Promosi melalui iklan dapat meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa. Agar dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, sebuah iklan dapat ditayangkan di media elektronik seperti televisi, internet, dan radio. Langkah-langkah dipersiapkan dalam pembuatan iklan pada media elektronik, yaitu: yang pertama, memeriksa kembali naskah iklan yang telah dibuat. Yang kedua, menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai naskah yang telah dibuat. Yang ketiga, menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh-tokoh pada naskah. Yang keempat, berlatih sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Setelah selesai membuat rancangan iklan, sekarang saatnya memasang iklan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemasangan iklan: yang pertama, tempat pemasangan iklan tepat sasaran. Yang kedua, memilih media yang paling cocok untuk iklan. Yang ketiga, memilih waktu pemasangan yang tepat. Yang keempat, membuat perhitungan biaya yang rinci dan teliti. Iklan layanan masyarakat juga dapat ditampilkan secara langsung. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk menampilkan iklan layanan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan suara yang keras dan lantang. Yang kedua, menampilkan dengan penuh percaya diri. Yang ketiga, menggunakan perlengkapan pendukung iklan. Yang keempat, menjadikan sketsa gambar sesuai naskah sebagai pedoman berakting. Yang kelima, menghafal naskah yang akan dibawakan. Manusia memerlukan makanan untuk menunjang aktivitasnya. Makanan tersebut dicerna menggunakan organ pencernaan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia dapat mengalami gangguan.
Berikut ini beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia. Yang pertama, makanan dan minuman yang tidak bersih. Makanan dan minuman yang tidak sehat dapat menyebabkan penyakit seperti diare dan disentri. Penyakit ini disebabkan bakteri dan virus yang masuk melalui makanan dan minuman, sehingga menginfeksi sistem pencernaan. Yang kedua, pola makan yang tidak teratur. Pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan MAG akibat peningkatan asam lambung atau asam klorida, sehingga jika tidak digunakan, akan mengikis dinding lambung dan menyebabkan nyeri. Yang ketiga, kurangnya asupan makanan berserat. Serat sangat dibutuhkan tubuh untuk mencegah sembelit dan menyerap sari-sari makanan yang terdapat pada sayuran, buah, dan kacang-kacangan. Kekurangan serat dapat menyebabkan usus buntu, kanker usus, dan kanker anus. Makanan yang tinggi serat terdapat pada semua jenis buah-buahan dan sayuran. Adapun makanan tidak berserat, antara lain roti, telur, gula, nasi, ikan, dan susu. Sistem pencernaan perlu dijaga dengan makan makanan yang bergizi. Kita juga harus menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi. Beberapa contoh makanan yang menyehatkan bagi sistem pencernaan adalah buah-buahan karena mengandung vitamin dan antioksidan untuk mencegah penyakit. Sayur-sayuran mengandung banyak serat yang baik untuk memperlancar sistem pencernaan, serta biji-bijian yang mengandung asam laktat dan serat yang berfungsi untuk meningkatkan bakteri baik dalam usus. Untuk memiliki pola makan yang sehat, sebaiknya mengikuti pedoman gizi seimbang atau PGS yang dicanangkan pemerintah. Pedoman gizi seimbang harus memerhatikan variasi makanan, mementingkan pola hidup sehat, aktif dalam berolahraga, dan memantau berat badan ideal. Pedoman gizi seimbang terlihat pada tumpeng gizi seimbang atau TGS, yang berguna untuk membantu seseorang memilih makanan dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tumpeng gizi seimbang didasari dengan olahraga secara teratur, menjaga kebersihan, dan memantau berat badan. Untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh, kita harus minum 8 gelas air dalam sehari. Roti, jagung, dan nasi merupakan contoh makanan yang berkarbohidrat. Sayuran dan buah menjadi sumber serat, vitamin, dan mineral. Protein hewani dan nabati dikonsumsi lebih sedikit dari sayur dan buah. Penyakit pada organ pencernaan dapat disebabkan oleh makan yang tidak teratur, makan sembarangan, dan tidak menjaga kebersihan makanan. Penyakit yang muncul pada organ pencernaan manusia diantaranya radang usus buntu, disentri, MAH, diare, sembelit atau konstipasi, kolik, dan ulkus. Yang pertama, yaitu penyakit MAH. Penyakit MAH disebabkan pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya diawali dengan rasa mual di perut bagian atas, muntah, perut terasa melilit, lambung terasa perih, dan perut kembung. Yang kedua, penyakit kolik. Penyakit ini disebabkan oleh makanan yang mengandung zat-zat pedas seperti cabai dan lada. Gejalanya rasa nyeri pada perut. Yang ketiga, penyakit ulkus. Penyakit pencernaan yang disebabkan oleh kerusakan pada selaput lendir. Gangguan ini disebabkan oleh faktor psikosomatis, toksin, atau akibat bakteri Streptococcus. Yang keempat, penyakit diare. Gejalanya sering buang air besar dengan feses cair, karena makan makanan yang tercemar oleh bakteri. Hal ini terjadi karena makanan diproses dengan cara yang tidak bersih atau akibat menggunakan peralatan makan yang kotor. Diare dapat diatasi dengan minum Oralit. Yang kelima, penyakit sembelit atau konstipasi. Gejalanya adalah susah buang air besar karena feses mengalami pengerasan yang berlebihan, sehingga sulit dikeluarkan karena kurang makan makanan yang berserat. Yang keenam, penyakit disentri. Gejalanya antara lain tinja lendir bercampur darah, diare encer dengan volume sedikit, buang air besar dengan tinja bercampur lendir atau mukus, nyeri saat buang air besar. Penyebabnya karena infeksi bakteri atau amuba. Penyakit ini merupakan penyakit yang menular. Penyebarannya melalui makanan dan air yang terkontaminasi oleh kotoran melalui perantara lalat yang membawa bakteri. Batik merupakan kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam atau sejenis lilin khusus
dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah masing-masing. Kain batik merupakan karya seni rupa Nusantara yang dihasilkan dari beberapa daerah, seperti Pekalongan, Yogyakarta, Surakarta, Banyumas, Tasikmalaya, dan Madura. Kain batik memiliki corak dan motif berbeda. Berikut adalah beberapa motif batik Nusantara. Yang pertama, motif kreasi baru. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada perkembangan batik di Indonesia, yaitu dengan munculnya batik kreasi baru atau batik lukis. Corak kreasi baru merupakan motif-motif yang dijadikan ragam hias kain batik, sehingga membentuk corak batik yang diberi nama tersendiri. Yang kedua, motif parang. Motif parang merupakan salah satu motif yang sangat terkenal dalam motif garis miring. Motif ini terdiri atas satu atau lebih ragam hias yang tersusun membentuk garis-garis sejajar dengan sudut kemiringan 45 derajat. Motif batik berdasarkan corak garis miring parang, misalnya parang klitik, parang kusumo, parang rusak, parang barung, dan parang gondosuli. Yang ketiga, motif ceplok. Motif ceplok atau ceplokan adalah motif-motif batik yang di dalamnya terdapat gambaran bentuk lingkaran, roset, binatang, dan variasinya. Batik yang memiliki corak persegi ceplok, misalnya ceplok Mau Bronto, ceplok Satrio Wibowo, ceplok Gusti Putri, Sridento, dan ceplok Pandan Binetot. Yang keempat, motif semen. Ragam hias utama yang merupakan ciri motif semen adalah Meru, suatu gubahan menyerupai gunung. Hakikat Meru adalah gunung atau tempat tumbuh-tumbuhan bertunas, sehingga motif ini dinamakan motif semen. Ragam hias utama semen adalah Garuda, Sat, Lar maupun Mirong. Corak semen, misalnya semen Rante, semen Rama, semen Prabu, semen Risang Bali, semen Cuwisi, dan Bondet. Keindahan batik Nusantara dengan aneka warna dan motif memang sangat mengagumkan. Batik memiliki pengaruh luar biasa untuk masyarakat Indonesia maupun turis asing. Seni batik merupakan karya warisan budaya bangsa Indonesia yang telah mengalami perkembangan seiring dengan perjalanan waktu. Karya seni batik dapat dibedakan menjadi batik tradisional dan modern. Setiap jenis batik memiliki ciri masing-masing. Pada motif batik tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, coraknya mempunyai makna simbolik. Yang kedua, variasi hias, seperti motif ular, pagoda, geometrik, serta barong. Yang ketiga, warna cenderung gelap, seperti warna hitam, coklat kehitaman, atau putih. Yang keempat, motif batik merupakan ciri khas daerah asal. Adapun ciri-ciri motif batik modern sebagai berikut. Yang pertama, coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus. Yang kedua, variasi hias motif tumbuhan, rangkaian bunga, dan sebagainya. Yang ketiga, warna cenderung bebas, seperti biru, merah, ungu, dan sebagainya. Yang keempat, motif batik tidak memiliki ciri khas daerah khusus. Proses pembuatan batik memerlukan alat dan bahan, seperti kain, mori yang telah digambar, pemegang kain, canting, lilin batik atau malam, wajan, dan tungku. Dalam pembuatannya, batik memiliki beberapa teknik antara lain. Yang pertama, teknik batik cap. Teknik cap yaitu teknik menghias kain dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap atau biasanya terbuat dari tembaga. Proses pembuatan kurang lebih 2-3 hari. Yang kedua, teknik batik tulis. Teknik batik tulis yaitu teknik membuat batik dengan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik menggunakan tangan. Proses pembuatan kurang lebih 2-3 bulan. Yang ketiga, teknik batik cetak atau sablon. Teknik batik cetak atau sablon yaitu teknik mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik dengan menggunakan alat cetak atau sablon. Berikut ini beberapa contoh batik yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, Mega Mendung Cirebon. Batik Cirebon menampilkan dua kategori motif, yaitu motif keraton dan pesisiran yang berisi flora dan fauna. Motif batik Cirebon Mega Mendung banyak dipengaruhi budaya Tiongkok. Batik Cirebon juga memiliki motif khas, yaitu motif company. Yang kedua,
Batik Aceh. Motif batik Aceh rata-rata menampilkan unsur alam dan budaya dalam paduan warna berani, seperti merah, hijau, kuning, dan merah muda. Warna-warni berani pada batik Aceh inilah yang menjadi ciri khas batik Aceh. Selain motif tersebut juga terdapat beberapa motif seperti pintu Aceh, bumong jumpa, awan mecanek, dan pucok rubong. Yang ketiga, Jelamprang Pekalongan. Kota Pekalongan menjadi penghasil batik paling halus sampai sekarang. Ragam hias Hindu Jawa melekat, namun tidak seperti Solo Jogja yang terikat peraturan-peraturan keraton. Pembatik santri di Pekalongan menerapkan seni hias dari nuansa Islam. Beberapa motif batik Pekalongan seperti batik Jelamprang diilhami India dan Arab, batik Encim dan Klanan dipengaruhi peranakan Tiongkok, batik Belanda, batik pagi sore dan batik Hokkaido yang tumbuh pesat sejak pendudukan Jepang. Pembangunan sosial budaya merupakan pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Tujuan dari pembangunan sosial budaya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk mendukung sosial budaya adalah membeli produk dalam negeri. Kita ikut membantu menyejahterakan warga serta usaha kecil di dalam negeri. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keragaman sosial dan budayanya. Hal itulah yang menjadi modal utama dalam pembangunan nasional Indonesia. Pembangunan nasional menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang makmur dan sejahtera. Keragaman budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia menjadi identitas bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang unik karena mampu hidup rukun dalam satu negara yang terdiri dari berbagai budaya. Berikut ini beberapa manfaat keragaman sosial budaya Indonesia. Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di mata internasional. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Yang kelima, menambah pendapatan nasional. Yang keenam, memupuk sikap toleransi. Yang ketujuh, sebagai sumber pengetahuan bagi dunia. Mungkin cukup sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.